Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Zhou Fengyin tampak sangat gembira, bahkan semua orang menganggapnya luar biasa. Ketika orang-orang dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka selalu bisa meledak dengan kekuatannya yang bahkan tidak dapat mereka percayai. Sebelumnya Zhou Fengyin memimpin semua orang untuk melarikan diri, terutama karena dia takut mengganggu monster lain, dan dia tidak yakin apakah kelompok orang ini dapat mengatasi situasi ini. Ketika mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri, jadi mereka bertarung sampai mati dan berhasil untuk bertahan hidup. Sekarang beberapa burung tuna yang tersisa terus-menerus berputar-putar di udara. Jelas burung tuna ini tidak sepenuhnya tidak memiliki kecerdasan, karena kelompok pejuang puncak berikut ini tidak mudah untuk ditindas. Tetapi mereka memahami dengan otak mereka yang sederhana. Namun bagaimanapun, tidak ada yang memprovokasi monster di Gua Xuanming. Adapun burung tuna ini termasuk dalam rantai makanan terbawah. Sebagai perbandingan, manusia di bawah adalah mangsa yang relatif mudah. Jadi mereka hanya mengitari sekelompok manusia ini dan menolak untuk pergi. Pada saat yang sama, mereka terus berkicau dengan harapan bisa memanggil lebih banyak teman mereka. Mereka memanggil temannya, "Ayo cepat pergi." Ekspresi Zhou Fengyin menjadi gelap ketika dia mendengar tangisan burung-burung aneh itu, dan dia memimpin semua orang untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan Lo Sheng masih mengikuti tim. Lagi pula Gua Xuanming ini memang terlalu berbahaya. Seperti yang dikatakan Situ Hotian, bahkan jika keberuntungan Lo Sheng sangat kuat, tidak mudah untuk berhasil mendapatkan warisan. Namun, orang yang berlari di tanah pasti tidak secepat burung yang terbang di angkasa. Jadi mereka tidak bisa menyingkirkan burung aneh ini sama sekali. Jelas situasi ini agak merepotkan. Di satu sisi, Zhou Fengyin takut burung aneh akan memanggil lebih banyak teman. Di sisi lain, dia takut burung aneh yang berisik ini akan menarik monster di Gua Xuanming lainnya. Jadi ini adalah pilihan yang sulit. Setiap kali dia memasuki Gua Xuanming, makhluk-makhluk di dalam gua semuanya sangat berhati-hati. Jadi bagaimana mereka berani membuat keributan sebesar? Hanya saja mereka cukup beruntung, karena pertarungan sebelumnya tidak menarik monster-monster kuat itu. Namun, meskipun keberuntungan mereka baik untuk sementara waktu, tapi tidak untuk seumur hidup, karena keberuntungan mereka tidak bisa sebaik itu selamanya. Bunuh burung-burung aneh ini dulu. Setelah berhenti, Zhou Fengyin menatap burung-burung aneh di atas kepalanya dan berkata dengan dingin. Faktanya, beberapa prajurit puncak memiliki rencana ini, tetapi mereka orang yang memimpin tim adalah Zhou Fengyin. Mereka masih harus bertindak sesuai perintah. Sekarang Zhou Fengyin telah membuat keputusan ini, jadi beberapa prajurit puncak tiba-tiba bergegas menuju burung aneh di langit seperti anak panah yang melesat. Tapi sepertinya burung-burung ini tidak bodoh. Ketika mereka melihat beberapa orang di bawah menembak ke arah langit, mereka segera terbang ke atas. Meskipun kecepatan terbang para prajurit puncak tidak lambat, bahkan mereka jauh lebih lincah dibandingkan burung-burung aneh ini. Tapi mereka tidak dapat menyentuh burung-burung aneh itu sama sekali. Setelah para pejuang puncak itu mendarat, burung-burung aneh itu benar-benar berputar kembali. Sungguh sial! Zhou Fengyin menghela nafas dengan ekspresi kekhawatiran yang mendalam di wajahnya. Dia lebih suka burung-burung aneh ini bergegas ke arahnya, tetapi dia tidak bisa berharap seperti ini. Namun jika dia tidak bisa mengusirnya, dia khawatir mereka akan menarik lebih banyak burung tuna lainnya. Tak lama kemudian, suara teriakan burung lainnya terdengar. Akhirnya hal yang ditakutkan Zhou Fengyin datang. Segera awan gelap besar tiba-tiba muncul tidak jauh, dan suara burung yang kacau terus berdatangan.
Mendengar itu, semua orang menoleh dan melihat sekumpulan burung hitam aneh, dan jumlahnya mungkin ada 1.000 burung tuan. Melihat pemandangan itu, ekspresi semua orang menjadi gelap, termasuk Loseng juga tenggelam. Karena satu burung tuna ini pun sulit dibunuh jika mereka sendirian. Jadi bagaimana mereka bisa menghadapi ribuan burung aneh yang muncul bersamaan? Sekarang hampir dalam sekejap mata, lapisan awan yang dibentuk oleh burung aneh itu bergegas menuju sisi ini, bahkan menghalangi cahaya kematian Xuanming yang samar-samar. Apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang prajurit puncak. Kita hanya bisa berpencar untuk melarikan diri. Bagilah. Suara Zhao Fengyin bergetar saat dia berbicara. Tidak ada gunanya, bahkan jika kalian berpencar dan melarikan diri. Lagi pula ada begitu banyak burung tuna. Loseng memandangi sekelompok burung aneh itu. Matanya bersinar dan kemudian bertanya, di mana benda besar dan berbahaya di lapisan luar itu? Apa yang Anda inginkan? Zhao Fengyin bertanya. Pimpin burung-burung aneh ini. Wajah Loseng menunjukkan tekad. Kita hanya bisa mengambil resiko saat ini karena jumlah burung terlalu banyak sehingga sulit ditangani. Tapi pasti ada keberadaan yang lebih kuat di Gua Xuanming. Jika kita tetap di sini, kita semua akan mati. Jadi kita hanya bisa memancing burung-burung ini ke sana. Dan mungkin kita bisa memiliki sececah harapan. Setelah mendengar rencana Loseng, kepala Zhao Fengyin menoleh dengan cepat. Saat ini tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya. Karena metode Loseng juga merupakan satu-satunya metode yang layak. Kebetulan, Zhao Fengyin tahu bahwa ada area terlarang di sebelah barat lapisan luar. Bagaimanapun orang-orang di Menara Dosa terus-menerus menyempurnakan peta berdasarkan catatan penjelajahan sebelumnya, dan peta-peta ini dibagikan oleh semua ras. Tentu saja beberapa orang tidak akan bersedia mendedikasikannya pada beberapa rahasia penting dan menandainya di peta, bahkan tidak memberitahu sesama makhluk sama sekali. Namun banyak ras yang relatif murah hati dalam menghadapi bahaya. Lagi pula semakin banyak area terlarang yang bisa mereka tandai, semakin besar peluang mereka untuk bertahan hidup. Hanya saja bahaya dan kawasan terlarang ini terus berubah. Misalnya ada binatang tak tertandingi yang mengintai di suatu tempat di lapisan luar. Kemungkinan besar binatang tak tertandingi itu akan pindah ke tempat lain di tahun depan, sehingga petanya akan menjadi tidak akurat. Di tanah terlarang sebelah barat, konon ada kata raksasa. Adapun keberadaan kata raksasa tersebut sudah ada sejak lama di area itu. Sebelumnya, banyak prajurit berbagi ras yang mendobrak area terlarang itu, namun termasuk oleh lidah tebal kata raksasa tersebut. Sejak saat itu, tidak ada prajurit yang memasuki Gua Xuanming yang berani mendekat ke sana. Dengan kekuatan kata raksasa, belum lagi ahli perang tertinggi, bahkan orang suci perang atau yang kuat di alam laut dewa tidak dapat menghadapinya. Jika itu normal, Zhao Fengyin tidak akan pergi ke sana, bahkan jika dia mati. Tapi sekarang, dia harus membimbing semua orang mengelilingi wilayah kata raksasa hanya untuk memimpin burung-burung ini ke sana. Lagi pula berdiri di sana adalah kematian, tetapi mungkin ada peluang untuk bertahan hidup jika dia memimpinnya. Segera banyak prajurit puncak termasuk Loseng dan lainnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas maju dengan cepat mengikuti Zhao Fengyin. Dan lebih dari 1.000 burung aneh di langit mengejarnya, menukik ke bawah dari waktu ke waktu. Selama terbang, prajurit manusia lainnya gagal mengelak tepat waktu saat diserang oleh seekor burung aneh. Hai King! Seorang ahli perang puncak meraung, tapi dia tidak bisa berbalik untuk menyelamatkan mereka, karena di belakang mereka ada burung-burung aneh yang padat. Selama mereka berbalik, mereka akan segera dimakan oleh burung-burung aneh itu, dan tidak ada yang selamat.
Jenderal perang ras manusia yang terbunuh adalah seorang jenius tingkat dewa kedua setelah Xin Hui dan Xia Shuang. Kali ini ketika mereka memasuki Gua Xuanming, baik Xin Hui maupun Xia Shuang tidak mendapatkan kuota. Sebaliknya, anak ini mengikutinya, karena anak ini adalah keponakan dari seorang pejuang puncak. Awalnya dia mengira bahwa mengikuti pamannya dan hanya berkeliaran di sekitar area luar Gua Xuanming tidak akan terlalu berbahaya. Tetapi saat ini, semua orang terlalu sibuk mengurus diri mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa menjaga jenderal perang yang lebih lemah dari mereka? Saat semua orang sedang berlari, suara kuat tiba-tiba terdengar dari telinga mereka. Bahkan suaranya begitu kental dan kuat, sehingga suara itu keluar, banyak pohon di dekatnya tumbang ke tanah. Beberapa prajurit yang lebih lemah dan bahkan beberapa prajurit puncak tidak dapat melindungi telinga mereka, karena telinga mereka langsung dikejutkan oleh suara yang menakutkan, sehingga darah mereka mengalir keluar dari lubang telinga. Semuanya, tutup telinga kalian. Jangan biarkan suara kata raksasa ini memasuki telinga kalian, teriak Zhou Fengyin. Brengsek! Zhou Fengyin, Anda tidak memberitahu saya sebelumnya. Seseorang berteriak dan marah. Pada saat ini, semua orang menggunakan energi aslinya untuk melindungi telinga mereka, karena semua orang melihat pepohonan depan mereka dibengkokkan lagi ke tanah. Jadi suara yang hampir terlihat menyebar ke semua orang. Bahkan jika telinga mereka dilindungi, suara mengerikan itu masih bisa mencapai telinga mereka, sehingga mengejutkan pikiran semua orang. Namun berdasarkan kultivasi setiap orang, mereka tidak akan terluka di bawah perlindungan. Hanya saja semua orang sangat khawatir. Kata raksasa ini benar-benar lebih berbahaya, karena hanya dengan jeritan saja sudah sangat menakutkan. Jadi seberapa kuat makhluk ini? Apakah benar-benar merupakan ide bagus bagi semua orang untuk bergegas menuju kata raksasa ini untuk menghindari burung aneh di langit? Meskipun ada cara yang baik dan cara yang buruk, tapi saat ini mereka tidak punya pilihan, dan satu-satunya pilihan adalah gigit jari dan bergegas maju. Karena kecepatan burung aneh ini jauh lebih cepat daripada kebanyakan petarung puncak. Sekarang mereka hanya bisa berlari secepat mungkin, setelah suara kata raksasa menyebar ke segala arah, dan burung-burung aneh di langit jelas terpengaruh. Saat ini, kelompok burung aneh hampir sampai di atas prajurit ras manusia. Sekarang mereka menukik ke bawah karena mereka bisa memotong jalan ke depan loseng. Karena meskipun burung aneh ini tidak terlalu cerdas, berdasarkan naluri mereka memahami bahwa ada monster kuat di depan. Jadi mereka mengambil langkah maju dan mencegat jalan manusia tersebut. Sekarang semua burung aneh itu berputar-putar dan bergegas ke bawah, sehingga kawanan burung hitam itu tampak membentuk tornado besar. Terima tantangannya. Melihat kawanan burung yang gelap, suara Zhou Fengyin lemah dan dia menyadari bahwa kali ini semuanya benar-benar berakhir, yang membuat wajah banyak prajurit puncak bahkan lebih buruk. Kecuali beberapa yang bisa tetap tenang, namun mata sebagian besar prajurit puncak penuh dengan keputusasaan. Bagaimanapun, situasi ini tidak dapat dilawan. Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa, mungkin perlawanan semua orang akan menjadi sia-sia saja. Begitu ide ini muncul, semua orang akan dengan mudah menyerah. Sudah berakhir, tidak ada gunanya. Sepertinya kita akan jatuh di Gua Xuanming. Oh, ini awal yang buruk. Sebenarnya kita seharusnya mundur ke Menara Dosa sejak lama. Kita seharusnya tidak memasuki Gua Xuanming kali ini. Bagaimanapun itu akan terjadi setiap tahun. Jadi mengapa kita tidak menunggu sampai tahun depan? Semua orang bahkan mulai mengeluh dan banyak orang memiliki ekspresi penyesalan di wajah mereka. Bahkan wajah Losen juga menjadi gelap karena ini sungguh merepotkan. Jelas dia juga akan kesulitan melarikan diri di antara begitu banyak burung aneh yang datang. Namun Losen tidak pernah menyerah, bahkan jika dia menghadapi bahaya kematian, dia tetap tidak akan menyerah.
Hanya saja sekarang semangat juang para pejuang puncak ini telah runtuh. Saat Loseng melihat mereka, sepertinya mereka semua sudah menyerah. Jadi Loseng tiba-tiba berteriak, "Itu hanya sekelompok burung aneh dan Anda adalah pejuang puncak. Jadi apakah kekuatan kalian sekarang tidak berguna? Jadi apa jika kalian mati? Apakah kalian ingin mati dengan seluruh kekuatan kalian? Atau mati dengan menjadi seorang pengecut? Sekarang pilihan mana yang ingin Anda pilih? Lagi pula kita semua akan mati. Jadi mengapa kita tidak mencoba melawannya?" Loseng meraung pada mereka, dan pada saat yang sama tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya bintang. Dan kemudian dia berkomunikasi dengan gunung pedang pembunuh untuk melepaskan roh jahat yang melonjak. Kemudian dia meninju tornado yang menyapu ke arahnya dengan pukulan. Adapun Sun dan Yun Luo, mereka tidak memiliki banyak ekspresi, tetapi tidak ada tanda-tanda menyerah di wajah mereka. Jelas, baik Sun maupun Yun Luo memiliki kekuatan yang terkuat di dunia atas. Orang-orang seperti mereka akan menghadapinya dengan tenang, bahkan jika mereka berada dalam situasi kematian. Bagaimanapun, menghadapi hidup dan mati dengan tenang adalah kondisi pikiran yang paling stabil bagi seorang pejuang. Bukan berarti mereka tidak takut mati, tetapi mereka memahami bagaimana memandang dengan benar jarak antara hidup dan mati. Sehingga mereka tahu bagaimana mengatur mentalitasnya. Sebelumnya, sebagian besar prajurit puncak benar-benar berencana untuk menyerah. Namun setelah mendengar kata-kata Loseng dan melihat penampilan Loseng, Sun dan Yun Luo, para prajurit puncak ini tidak menyerah sama sekali. Hanya saja para prajurit puncak ini tidak memiliki semangat apapun. Sekarang banyak orang merasa sedikit malu di hati mereka. Tetapi lebih banyak orang juga memiliki ekspresi ketekunan di wajah mereka. Karena Loseng benar, karena ini adalah kematian, mengapa tidak mencoba melawan? Jadi menghadapi ribuan burung aneh, semua orang mulai memamerkan keahlian unik mereka. Segera suara ledakan terus bergema karena segala jenis serangan bermekaran ke arah langit. Api, embun beku, guntur, dan kilat. Cahaya tinju, cahaya pedang. Serangan ini benar-benar memblokir burung hitam aneh itu. Setelah beberapa burung aneh terlibat dalam serangan banyak prajurit puncak, meskipun pertahanan mereka cukup kuat, mereka tidak dapat menahan serangan dari begitu banyak prajurit puncak. Jadi mereka segera berlubang dan jatuh dari udara. Sayangnya terlalu banyak burung aneh. Setelah hanya memblokir sesaat, banyak burung aneh yang membubarkan serangan di bawah. Kemudian mereka menyerbu masuk lagi. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Gertakkan gigi Anda dan bertarung sampai mati. Anda benar, saya tidak akan membiarkan burung-burung aneh ini merasa lebih baik, bahkan jika saya mati. Tepat ketika semua orang hendak bertarung dengan nyawa mereka, tiba-tiba sebuah suara kodok terdengar di telinga semua orang. Kemudian semua orang melihat lidah tebal tiba-tiba muncul dari lubang hitam pekat yang tidak jauh dari sana. Lidah itu sebenarnya lebarnya lebih dari 100 kaki. Ketika direntangkan seperti ini, terbentang sejauh 3 atau 4 mil dan tiba-tiba berguling ke sisi ini. Namun lidah tebal yang keluar seperti kilat, dan saat terakhir semua orang melihat bayangan hitam gelap muncul, dan saat berikutnya semua orang menemukan bahwa lidah besar telah muncul di kepala semua orang. Dibandingkan dengan lidahnya yang tebal ini, burung aneh itu tampak seperti nyamuk kecil. Bahkan di lidah yang kental, lendir terus-menerus berjatuhan. Meski berdiri di bawah lidah dan masih berjarak beberapa meter dari lidah yang tebal itu, setiap orang masih bisa merasakan hangatnya nafas tengik yang keluar dari lidah itu. Semuanya, hati-hati dengan lendir di lidah tersebut, karena itu sangat beracun. Yu Fengin mengingatkan, tapi begitu dia selesai berbicara, seorang prajurit puncak terbungkus lendir yang menetes dari lidahnya, yang membuat prajurit puncak bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan seluruh tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit. Kemudian menghilang di depan semua orang begitu saja.
Anda harus tahu bahwa Master Perang Puncak masih memiliki senjata di tangannya, dan itu juga merupakan senjata suci tingkat rendah. Tapi sekarang, Master Perang Puncak dan senjata suci di tangannya telah dilebur menjadi bubur, yang menunjukkan lendir tersebut memiliki korosif yang menakutkan, sehingga kekuatannya melebihi imajinasi semua orang. Melihat pemandangan itu, semua orang sangat ketakutan, termasuk Lo Sheng, karena meskipun tubuh senjata abadi Lo Sheng dikatakan kebal terhadap semua racun, tapi setelah melihat kekuatan lendir, bahkan senjata suci pun dapat dengan mudah meleleh. Jadi dapat dipastikan tubuh Lo Sheng pasti tidak mampu menahannya. Untungnya pukulan telak dari lidah tersebut tidak cepat, jadi semua orang waspada dan menghindar, karena bagi mereka tidak sulit untuk menghindarinya. Pada saat ini, lidah besar itu terus berguling-guling di atas kepala semua orang. Selama burung-burung aneh itu bergulung di lidah besar itu, mereka akan menempel di sana. Setelah beberapa saat, kelompok burung aneh ini benar-benar tergulung seluruhnya. Adapun puluhan burung aneh yang tersisa menjerit dan lari ke segala arah. Setelah menggulung burung-burung aneh ini, lidah besar itu berguling ke belakang. Kemudian Lo Sheng melihat ke arah di mana lidah itu digulung kembali, karena cahaya merah di Gua Xuanming sangat lemah dan pemandangannya tidak terlalu bagus. Bahkan prajurit perang puncak tidak dapat melihat sosok besar di kejauhan dengan jelas. Namun cahaya hijau di mata Lo Sheng, matanya yang jernih, mampu dengan jelas melihat pemandangan yang tersembunyi di kegelapan, sehingga dia bisa melihat kolam hitam pekat di kejauhan, dan di kolam yang dalam ada seekor katak besar bersembunyi di kolam yang dalam. Dan inilah tubuh katak raksasa yang sebesar gunung, namun sebagian besar tubuhnya tersembunyi di bawah garis air kolam yang dalam. Hanya sepasang mata besar rumah yang terlihat, yang memancarkan cahaya merah tua. Setelah katak itu memutar lidahnya ke belakang, mulut besar katak raksasa itu menolak sejenak. Kemudian dia meraung lagi, seolah-olah dia tidak puas. Di bawah suara yang sangat keras, itu segera menyebabkan gelombang besar muncul di kolam yang dalam, dan pada saat yang sama menyebar ke arah Lo Sheng. Namun Lo Sheng tetap tidak bergerak, matanya masih tertuju pada katak itu. Tepat ketika dia memandangi katak raksasa itu, dia justru menjulurkan dua kaki depannya yang tebal untuk meninggalkan kolam yang dalam. Katak itu akan datang. Hati Lo Sheng menegang. Pada saat ini banyak prajurit puncak yang masih tenggelam dalam kegembiraan karena bertahan hidup. Mereka tidak menyangka bahwa ketika mereka putus asa, mereka diselamatkan oleh lidah yang begitu tebal. Meskipun lendir lidah itu juga membunuh prajurit puncak, tapi setidaknya sebagian besar orang selamat. Tapi Lo Sheng tetap tidak bergerak, menatap lurus ke depan, seolah-olah dia telah dibebaskan dari teknik ilusi. Oke, semuanya, cepat keluar dari sini. Meskipun kita belum memasuki wilayah katak raksasa itu, kita sudah sangat dekat. Tepat ketika Zhou Fengyin belum menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Lo Sheng berteriak dengan keras. Semuanya, ayo pergi, cepat menyebar. Setelah Lo Sheng selesai berbicara, kekuatan sisik naga di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dengan kakinya langsung mengerahkan kekuatan. Kemudian tubuhnya langsung melesat ke langit secara langsung. Setelah mendengar pengingat Lo Sheng dan melihat kecepatan pelarian Lo Sheng, semua orang juga merasakan perasaan krisis yang kuat. Jadi banyak prajurit puncak yang awalnya berkumpul, sekarang terus-menerus tersebar saat ini. Kemudian setelah semua orang terpencar, mereka melihat lidah besar itu menyerang ke arah tempat semua orang berada sekarang. Duar! Lidah besar itu langsung menghantam tanah yang membuat lubang besar berdiameter 7 hingga 8 kaki muncul di tanah. Bahkan lendir yang keluar dari lidah tersebut terus mengotori tanah hingga menimbulkan suara mendesis, yang membuat perasaan berdebar-debar melintas di wajah semua orang. Tetapi ketika mereka merasa aman, lidah itu mulai berguling lagi.
dan itu benar-benar memantul dari tanah dan berguling ke arah loseng di udara. Melihat lidah besar ini bergulir ke arahnya, ekspresi loseng tiba-tiba berubah. Sial, apakah kata besar ini tahu bahwa saya melihatnya? Saat ini tidak ada waktu bagi loseng untuk menjadi terlalu berlebihan. Yang lain menghindari lidah yang besar, tetapi ketika Zhou Fei dan Yosuhe melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung menjadi gelap. Bagaimanapun, loseng sekarang menjadi tokoh paling kritis di Menara Dosa. Orang lain bisa mati, tapi loseng tidak boleh dalam bahaya. Meskipun Zhou Fengyin tidak ingin membuat marah kata raksasa itu, mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Loseng, mundur! Zhou Fengyin dan Yosuhe mengambil tindakan hampir pada waktu yang bersamaan. Kedua bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Lagi pula kekuatan gabungan keduanya dapat melawan santo perang tingkat pertama. Jadi pada saat ini, Zhou Fengyin dan Yosuhe menembakkan dua cahaya pedang dari tangan mereka. Kemudian kedua cahaya pedang itu berputar bersama, terjerat satu sama lain dan ditembakkan ke arah lidah besar itu. Meskipun lidah besar ini sangat cepat, namun sangat besar, jadi kedua bisa melihat sasaran yang begitu besar. Jadi dapat dikatakan serangan kedua orang tersebut pasti akan mengenai sasaran. Namun, meskipun dua cahaya pedang yang terjerat itu sebanding dengan serangan prajurit tingkat suci, tidak ada gerakan pada lidah besar tersebut, seolah-olah serangan itu hanya seperti menggelitik lidah besar dan tidak dapat menghentikannya sama sekali. Sudah berakhir. Melihat adegan ini, hati Zhou Fengyin dan yang lainnya tenggelam. Tidak peduli seberapa bagus keberuntungan loseng, itu tidak ada gunanya, karena tidak ada yang bisa menyelamatkannya dalam situasi fatal seperti ini. Lagi pula, ini adalah Gua Xuanming yang terletak di bawah tanah terkutuk. Jadi tidak mungkin ada orang kuat dari alam laut ilahi bisa muncul di sini. Selain itu, bagaimana jika orang kuat dari alam laut ilahi datang? Menurut pemikiran Zhou Fengyin, bahkan jika si Tuo Tian datang sendiri, dia tetap bukan tandingan kata ini. Dalam menghadapi lidah besar yang mendekat dengan cepat, pikiran Loseng berputar dengan cepat, karena lendir di lidah itu bahkan bisa melarutkan senjata suci, dan dia pasti tidak bisa menahannya. Bahkan jika dia memiliki tubuh khusus dan dapat menahan diri untuk tidak tersedot ke dalam perut kata raksasa untuk sesaat, dia akan tetap mati. Segera, Sun yang melayang di sebelah Loseng melihat ke bawah dan tombak di tangannya menembus dan gelombang tak terlihat tiba-tiba melesat ke arah lidah besar itu. Pada saat yang sama, Yon Luo yang tidak jauh juga mengambil tindakan. Dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk dengan ringan. Kemudian cahaya jarinya juga melesat ke arah lidah. Serangan kedua wanita itu berhasil, terutama Sun. Setelah tombak ditusukkan, tombak itu terbang di tangan Sun, dan kekuatan tak kasat mata terus menghancurkan bagian dalam lidah besar itu, yang membuat lapisan luar lidah tersebut terlihat banyak sayatan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan luas sayatan ini cukup untuk satu orang. Namun meskipun sayatan ini tidak kecil bagi semua orang, tapi itu hanyalah luka kecil untuk lidah sebesar itu, yang tidak dapat menghentikan lidah itu untuk bergerak menuju Loseng. Mundur! Loseng tentu saja tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Saat dia melihat lidah besar itu berlari ke arahnya, dia dengan cepat mundur. Tapi dia tahu bahwa kata raksasa itu telah merangkak keluar dari kolam yang gelap. Jika dia mundur, pasti akan mengikuti. Bintang ke bintang berjatuhan dan bumi berguncang. Loseng menyerang, itu adalah pukulan terkuatnya. Mempertahankan kartu trufnya saat ini berarti mencari kematian. Luar. Dengan pukulan ini, Loseng menciptakan pusaran bintang dan membuat penyok lidah besar yang bau itu. Sayangnya, itu tidak terlalu berpengaruh, karena sama seperti serangan Sun. Meskipun dapat menyebabkan kerusakan pada lidah besar,
tapi sangat sulit untuk menghancurkannya sepenuhnya. Dan ini adalah pertama kalinya tubuh pertempuran bintang Loseng gagal. Jelas, pertama, Loseng telah berlatih tubuh pertempuran bintang untuk waktu yang singkat. Kedua, tingkat budidayanya terlalu lemah, dan kata raksasa ini tidak berada pada level yang sama. Jadi bagaimana bisa Loseng bisa melawannya? Lagi pula tempat ini diklasifikasikan sebagai area terlarang. Oleh karena itu, lebih dari separuh orang yang memasuki Gua Suaming terbunuh setiap tahunnya. Dan hanya wilayah terluarnya saja orang yang masuk memiliki keangkaan kematian yang lebih tinggi. Sedangkan yang masuk ke wilayah inti angka kematian hampir 100%, karena orang yang memasuki kawasan inti tidak akan pernah kembali lagi. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun Loseng mundur dengan cepat, dia bahkan melintasi ruang secara langsung, berharap menjauhkan lidah besar itu. Tetapi kecepatan lidah besar itu jelas lebih cepat dari dirinya. Api hitam Kinglon! Loseng tidak punya waktu untuk ragu-ragu dan berteriak langsung di benaknya. Meskipun api hitam itu tidak besar, tapi itu bisa membakar segalanya. Jadi sekarang Loseng hanya bisa mencobanya. Dalam keadaan normal, Loseng tidak akan menggunakan api hitam, apalagi di depan banyak orang. Namun sekarang situasinya berbeda, jadi dia harus menggunakan api hitam. Lagi pula Loseng tidak berdaya. Jika tidak, tubuh Loseng akan dicairkan langsung oleh lidah besarnya, kemudian menjadi santapan katak besar. Segera api kecil dan lincah tiba-tiba muncul dari alis Loseng. Begitu apinya padam, ia menari-nari dengan gembira di udara. Ketika Yunluo melihat gumpalan api hitam ini, matanya bersinar dan kemudian dia mengerutkan kening seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Namun wajah Sun berubah ketika dia melihat api hitam dan matanya tanpa sadar menatap Yunluo. Bagaimanapun Sun yang berada di tubuh Loseng sebenarnya selalu memiliki pikirannya sendiri. Jadi dia pernah melihat api hitam ini sebelumnya, tetapi Yunluo belum pernah melihat api hitam Loseng. Jelas Sun sangat tidak senang karena Yunluo menemukan api hitam, tetapi Loseng juga dalam bahaya besar saat ini, dan Sun tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Sekarang semua orang menyaksikan nyala api hitam muncul di antara alis Loseng, dan nyala api itu tampaknya memiliki spiritualitas. Kemudian api tersebut bergegas menuju lidah besar itu tanpa kendali apapun. Jika dibandingkan dengan lidahnya yang besar, api hitam ini lebih kecil dari seekor semut. Namun dia bisa menembus ke dalam lidah dalam sekejap. Tapi karena gumpalan api ini sangat kecil, saat menembusnya bahkan lukanya pun tidak dapat ditemukan. Tetapi ketika gumpalan api hitam masuk dan lidah besar yang semula memantul ke arah Loseng tiba-tiba berputar dengan keras, sehingga bentuknya seperti ular yang kepalanya terpenggal. Karena lidah itu meliuk-liuk liar tanpa tujuan apapun. Untungnya jarak antara orang di sekitar dan lidahnya sudah lama terbuka. Sebaliknya, jika ada yang tidak sengaja terhisap, mereka juga akan mati. Segera lidah kata itu menghantam tanah berulang kali, membuat lubang besar di tanah. Dengan pergerakan sebesar itu, pasti telah membuat khawatir monster-monster dalam jarak puluhan mil ke arahnya. Namun, kekuatan monster-monster ini secara alami tidak sebaik kata raksasa ini. Masing-masing dari mereka hanya mengintai di lapisan luar Gua Suanming. Adapun kata raksasa ini sedang bersembunyi, karena kata raksasa ini juga merupakan makhluk berbahaya yang berada di puncak rantai makanan. Ada apa dengan api hitam itu? Mengapa membuat kata raksasa ini begitu menyakitkan? Saya tidak tahu, siapa yang tahu berapa banyak rahasia yang dimiliki anak ini, Loseng. Katak ini terlalu bodoh, kenapa dia tidak menarik kembali lidahnya? Apa menurut Anda kata raksasa ini lebih bodoh dari Anda? Api hitam itu jelas masih ada di lidahnya, meskipun saya tidak tahu apa itu api hitam. Tapi saya melihat kata raksasa ini sangat kesakitan yang luar biasa.
Jika api hitamnya tidak pernah padam, dia akan memutar lidahnya ke belakang. Jika tidak, api itu akan membakarnya di mulutnya. Setelah lidah besar itu ditampar ke tanah beberapa saat, semua orang melihat bagian depan lidah besar itu tiba-tiba meledak dengan nyala api terbuka dan yang dahsyat. Mulai dari ujung lidah sampai sekitar 1 kaki, semuanya terbakar habis, yang membuat semua orang tiba-tiba mencium bau daging panggang. Segera gumpalan api hitam keluar dari lidah. Tepat ketika api hitam itu keluar, setelah membakar ujung lidah katak tersebut, kata raksasa itu memilih untuk memutarnya kembali, seolah-olah dia sedang berlari tergesa-gesa untuk menghindari api hitam tersebut, dan lidah yang panjangnya hampir 2 mil itu berguling ke belakang dan menghilang dalam kegelapan. Pada saat ini, api hitam tampak menyala dengan gembira, melayang di udara dan bahkan mengeluarkan suara kicau, lalu menghilang langsung ke alis Loseng. Setelah Loseng melihat Katak yang meninggalkan kolam di kejauhan, dia segera berkata, "Ayo pergi." Katak yang seperti gunung, meskipun dia telah merangkak dalam kegelapan, namun jaraknya tidak terlalu jauh. Jika Katak raksasa ini benar-benar menerkam, maka tidak ada yang bisa melarikan diri. Mendengar itu, semua orang memandangi tantangan Loseng, namun mereka tidak melihat apapun, tetapi mereka juga tidak bertanya pada Loseng. Karena lidah Katak raksasa saja sudah sangat menakutkan, jadi tidak perlu melihat hal berikutnya. Adapun apa yang dilihat Loseng, mereka tidak ingin melihatnya, dan mereka tidak berani melihatnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.